Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kita akan cek sama-sama ya sahabat kebahagiaan, orang yang lagi diamin kamu, tiba-tiba dia jadi pendiam. Kita akan cek tentang apa sih yang dia pikirkan, bagaimana perasaannya dia. Perasaan yang terpendam antara diri dia terhadap diri sahabat kebahagiaan. Kevin akan cek bersama-sama menggunakan 3 buah kartu di sini sebagai simbol tentang body, mind, and soul-nya dia seperti apa, dan apakah ada sesuatu hal yang berubah di dalam dirinya dia atau tidak ya. Kita akan cek bersama-sama karena kita akan cek ketiga komponen yang sangat penting, body, mind, and soul. Jadi Kevin menggunakan terapan getaran energi menggunakan kartu tarot ya. Kita akan cek bersama-sama. Kevin buka dulu untuk getaran kartunya menggunakan gemstone selenite agar bisa membuka getaran perasaan. Oke. Oke. Kevin sudah membuka getaran terhadap diri dia. Dan kita akan cek bersama-sama. Yang pertama, kita pengen cek tentang hal yang berkaitan dari fisik, tubuh fisik saat ini. Dan juga kemauan. Terhubung kepada cakra, root chakra dia. Semua hal yang berkaitan dari kondisinya dia saat ini. Masih dalam diamnya, mengintip perasaan terpendam dia kepada kamu. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah energi general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dan ketika berada di kolom komentar ya sahabat kebahagiaan, kita akan cek. Pertama adalah body. Berkaitan dari chakra root, tentang sebuah kemauan diri dia saat ini. Kita cek untuk energi yang pertama, ada kartu Three of Cups sahabat kebahagiaan. Orang ini meskipun masih dalam diamnya, masih mendiamkan diri sahabat kebahagiaan, ternyata dia lagi disibukkan ke hal-hal yang sifatnya adalah menghibur diri. Kepada siapa dia menghibur diri? Ya tidak jauh-jauh pada teman-temannya dia, kepada circle-nya dia. Hanya 3 orang saja. Dia hanya bersenang-senang bersama ketiga temannya. 2 temannya, dia yang ketiga. Kevin lihat ya, untuk sesuatu hal yang dia pikirkan tentang hubungan kamu ini membuat diri dia jenuh, sehingga tidak ada motivasi untuk bisa membahagiakan diri sendiri. Dia berpaling dan mencari sebuah kesenangan kepada teman-temannya. Ini membuat dirinya dia secara tubuh fisik ini merasakan nyaman. Untuk saat ini yang masih diemin sahabat kebahagiaan, bagaimana situasinya? Ya dia lagi sama teman-temannya, lagi happy-happy. Agar dia tidak terlalu stres, agar dia tidak terlalu kepikiran tentang ranah hubungan bersama diri sahabat kebahagiaan. Artinya orang ini masih dalam kondisi baik-baik saja ya sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari energi fisik tentang sebuah kesehatannya dia, bagaimana tentang kesehatannya dia, Three of Cup ini adalah simbol dari sesuatu hal yang bisa ditinjau, simbol dari sesuatu hal yang masih bisa
terkontrol ya sahabat kebahagiaan ya. Pikirannya dia tuh memang kacau banget ketika ke distract sama diri sahabat kebahagiaan. Makanya dia melakukan ini, bermain sama temannya untuk menghealing agar mentalnya dia tuh tidak berantakan. Secara fisik kondisinya dia baik-baik saja sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi selanjutnya ada kartu The Fool. The Fool muncul ya di energi di sini. Ini artinya memang ya, diamnya dia bukanlah sebuah alasan untuk membenci sahabat kebahagiaan. Karena dia tahu ya, ketika dia berkumpul bersama lingkungannya dia, berkumpul terhadap apa yang dia sukai, ini membuat dia tuh kayak ke-charge energinya. Dia tipe kalau orang ketika jenuh ini lebih suka lari ke orang lain, ke teman-teman, ke saudara, ke siapa, ke hobi, yang membuat dia itu ngerasa bebas. Dan dia nggak suka ketika ngejalin sebuah hubungan itu terlalu deket banget, terlalu keikat banget. Dia bukan penganut sekte bucin ya, ya sahabat kebahagiaan ya. Karena Kevin lihat untuk energinya saat ini, dia bukan penganut sekte bucin ya, bucin. Ya, bucin itu memang ada momennya loh sahabat kebahagiaan. Ada kalanya kamu pengen buat bucin banget. Dia ada kalanya momennya tuh pengen bucin banget sama kamu. Tapi untuk saat ini dia nggak mau ngebucin. Dan dia berusaha bahwa dirinya dia itu adalah single. Untuk saat ini dia ngerasa bahwa dirinya dia itu single. Karena dia bebas melakukan apapun yang dia suka. Gambarnya di sini Naruto ya sahabat kebahagiaan. The Fool ini adalah anime tarot ya. Ini tentang sebuah kebebasan dari diri dia. Dia mau bebas, mau ngelakuin apa saja. Senang dengan kondisi seperti ini. Ini adalah bentuk dirinya dia untuk healing. Sahabat kebahagiaan juga punya cara untuk healing sendiri. Masing-masing punya caranya. Inilah dia. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan terlalu membuat dia ribet, ketika dia diam, ketika dia main sama teman-temannya, kamu larang-larang, kamu kayak melekat banget sama dia, ini justru dia akan memicu sebuah pertengkaran sama kamu. Nanti ujung-ujungnya dia bilang bodoh amat atau terserah. Ini adalah energinya dia. Ketika dia mungkin ada pergerakan seperti itu, biarkan dia bermain sama teman-temannya dia, biar dia healing. Ibarat kata nih sahabat kebahagiaan, dia itu kayak kucing ya, yang bisa dimanja, bisa dielus atau apa. Tapi yang namanya kucing itu memang harus bisa dilepaskan ke alam ya, keluar, biar dia bisa ngerasain kebebasan, biar kakinya itu bisa nginjek rumput, biar dia bisa lari kemana-mana. Jadi energinya itu nggak nyimpen energi kemangkelan di dalam sebuah ruangan. Ini adalah dia. Dia memang melakukan healingnya dengan cara seperti ini tanpa dia sadari. Healing itu bermacam-macam. Setiap zodiak itu ada caranya untuk melakukan sebuah healing. Dan dia untuk saat ini bukan penganut sekte bucin lagi, tapi dia berusaha untuk ngerasa bebas dulu. Oke, masih dalam diamnya dia. Ada kartu King of Cup ya sahabat kebahagiaan. Walaupun dia diam seperti ini, dia paham sih tentang perasaannya dia. Orang ini tuh lagi sensitif banget. King of Cup itu adalah simbol seorang king yang memiliki sisi sensitivitas yang cukup tinggi. Meskipun ada sebuah jarak antara diri kamu dengan dia. Sebenarnya dia adalah tipikal orang yang setia loh. Dia sebenarnya tipikal orang yang setia. Dia orang yang penuh perhatian. Tapi untuk saat ini dia nggak mau dulu perhatian, atau nggak mau dulu terlalu masuk ke dalam hidup kamu. Karena dia ngerasa jenuh. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan, hubungan yang jenuh dipaksakan untuk kembali atau apa, ini justru akan membuat semakin jenuh. Kalau keadaan jenuh terjadi, lebih baik balik ke dalam ruangan. Kita masing-masing punya ruangan untuk diri kita sendiri, termasuk diri dia. Ruangannya dia apa? Dia nggak mau dibatasi, mau temenan sama siapa saja. Ini ruang dia. Ya sudah sahabat kebahagiaan, cukup memberikan sisi kepercayaan, tidak usah terlalu mengatur-ngatur atau curiga. Cukup aku percaya sama kamu kok. Ya udah, kalau kamu mau main sama dia, jaga diri baik-baik dan jaga diri bahwa ada aku di dalam diri kamu. Oke, gitu. Ini dia. Dia sebenarnya cukup setia ya sahabat kebahagiaan, masih ada sisi empati kepada diri sahabat kebahagiaan. Secara tubuh ya, secara body di sini, dirinya dia itu masih menyematkan kamu di dalam tubuh. Kalau misalkan dia adalah hubungan yang cukup intim ya, kalian pernah melakukan hubungan secara fisik bersama diri dia, kamu tidak akan pernah dilupakan. Ketika dia diemin kamu, ini adalah sisi kejenuhannya dia. Ketika kalian pernah melakukan hubungan bersama dia, hubungan fisik, dia diemin kamu, bukan berarti dia benci, dia butuh ruangan.
agar tidak mengalami sisi kebosanan. King of Cup ini adalah simbol dari cinta, simbol dari kesetiaan, simbol dari kesabaran, simbol dari empati. Dia masih punya ini terhadap diri sahabat kebahagiaan. Lalu untuk getaran selanjutnya ada kartu Prince of Peace ya sahabat kebahagiaan. Kevin lihat ya sahabat kebahagiaan. Untuk saat ini bagaimana tentang diri dia? Ya, dia diam, dia cuma fokus ke hal-hal yang dia sukai saja. Ada seseorang naik banteng di sini, jalannya cepet ya, nerobos aja. Artinya dia memang nggak terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya adalah emosional, perasaan. Dia nggak terlalu memikirkan itu dulu. Dia mau melakukan segala sesuatunya yang dia sukai, termasuk hobi, termasuk hal-hal yang membuat diri dia tuh ngerasa memunculkan sisi adrenalin lagi, penuh tantangan atau apa. Dia lagi mencoba hal itu untuk mengurangi rasa jenuhnya. Jenuh terbesarnya ini memang ada di dalam sebuah hubungan ya. Hubungan yang namanya cinta ada naik turunnya. Ada bahagia, ada suka, ada duka, ada senangnya, ada gregetnya, ada marahnya, ada apa, itu campur aduk. Dan kalian sudah melalui itu semua. Dan di sini memang sisi terjenuhnya dia ada di situ. Dan kemudian dia mau fokus ke hal-hal yang membuat diri dia tuh senang. Termasuk bermain sama teman-temannya dia, merasa dirinya dia itu bebas, tidak ada sebuah ikatan atau apa. Tapi dia bisa kembali lagi kok sama sahabat kebahagiaan. Kenapa bisa? Karena ada kartu King of Cup. Kalau nggak ada kartu King of Cup, ini nggak akan pernah kembali sama diri sahabat kebahagiaan. Oke, itu kan bener kan sahabat kebahagiaan? Kartunya Empress. King of Cup Empress. Dia sebenarnya masih nyaman sama kamu, tapi untuk saat ini dia lebih nyaman sendiri. Dia lebih nyaman ketika dia bebas, tidak ada yang ngatur, tidak ada orang yang membuat diri dia itu kayak apa-apa tuh dikintilin terus. Ini bukan momen untuk berbucin-bucin ria dengan dia ya sahabat kebahagiaan, karena dia nggak mau dibucinin dulu. Dan energi kartu Empress, dia lagi seneng untuk menikmati me time-nya. Ya mungkin kita lupa ya sahabat kebahagiaan, kita ngejalin hubungan itu terlalu intim banget, terlalu dekat banget, sehingga terkadang lupa bahwa kita juga punya diri kita masing-masing yang harus dimanja. Ketika dia jenuh sama diri sahabat kebahagiaan, artinya dia merindukan me time untuk diri sendiri. Dan di sini memang dia lagi menikmatin banget me time-nya dia. Karena Empress muncul tentang simbol kenyamanan. Biarkan dia untuk me time dulu ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kamu sudah menyadari ini, dia pasti bisa kembali lagi sama diri sahabat kebahagiaan. Oke, ini untuk energi tentang fisik ya, energi fisik. Lalu kita lihat tentang mind. Oke, tentang hal-hal yang berkaitan dari pikiran, apa yang dia pikirkan, apa yang dia harapkan dari diri sahabat kebahagiaan. Bagaimana perasaannya dia sama sahabat kebahagiaan. Apakah ada cinta? Apakah ada cinta? Tentang pikiran, pusat pikirannya dia, harapannya dia terhadap hubungan ini yang masih dalam diam. Tapi diam kamu sama dia, ini nggak ada energi sungut-sungutan ya, blokir-blokiran, dendam-dendaman atau apa, nggak ada ya. Kita akan cek bagaimana untuk energinya dia yang berkaitan dari pikiran. Entah kamu diblokir sama dia, kamu yang ngeblokir dia atau apa, tapi intinya hubungan kamu dengan dia, dia lagi diemin kamu. Untuk pikiran ada kartu Temperance. Pikirannya dia itu pengen tenang ya. Temperance ini adalah simbol dari kesederhanaan. Orang ini memang lagi berada di momen gak mau diribetin dulu. Aku lagi senang untuk me time, kamu jangan ganggu aku. Ini dia berkata seperti itu untuk diri sahabat kebahagiaan. Dan Temperance di sini memang segala sesuatunya akan kembali lagi ketika pikirannya dia ini sudah bisa kembali tenang, sudah kembali rileks lagi, karena dia ngerasa bahwa kamu tuh sebenarnya adalah kebutuhan cinta aku. Tapi terkadang kita lupa ya untuk bisa menyematkan waktu untuk diri sendiri. Makanya untuk saat ini dia sadar bahwa menjadi sekte bucin itu bukanlah sebuah kekekalan untuk bisa saling mengisi kebahagiaan. Bucin memang dibutuhkan agar bisa ngerasain tentang kehangatan cinta. Tapi kalau misalkan energinya bucinnya itu terlalu berlebihan sehingga merasa memiliki, kamu merasa memiliki dia, dia merasa memiliki kamu,
merasa banget seperti itu. Akhirnya terjadi sebuah rasa cemburu. Dan dia nggak mau dicemburuin. Dia cuma berteman saja dengan orang-orang sekelilingnya. Mungkin sahabat kebahagiaan mencemburi dia atau sebaliknya. Dan di sini yang Kevin lihat ya, untuk pikirannya dia mencoba untuk netral dulu. Ketika dia mungkin nanggepin kamu, ujung-ujungnya berantem parah. Makanya dia memilih diam agar semuanya menjadi netral ya. Temperance ini adalah energi kartu netral ya sahabat kebahagiaan. Jadi sebisa mungkin biarkanlah dia untuk diemin kamu. Nanti memang ada momennya, ada sebuah pergerakan bahwa dia bisa kembali lagi ngejalin sebuah keintiman. Kalau sahabat kebahagiaan tidak melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal ya. Ya semua punya kesalahan, termasuk kita ya sahabat kebahagiaan. Dirinya dia. Oke, ada kartu Four of Swords. Bener kan sahabat kebahagiaan, yang belajar kartu tarot juga pasti tahu ya, Four of Swords ini adalah simbol dari istirahat. Pikirannya dia bagaimana? Dia pengen mengistirahatkan pikirannya untuk tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Dia bukan tipikal orang yang apa-apa itu dipikir banget, bukan. Ketika kondisinya itu kacau balau, dia memilih untuk menghindar dan kemudian mencari sebuah ketenangan. Ketika dia mendapatkan sebuah ketenangan, dia akan berpikir bahwa ya nanti semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja, let it go gitu saja. Dan Kevin dapat sebuah kata-kata dari leluhur Jawa ya, mungkin kata-katanya ini kalian ada yang ngerti ada yang enggak ya, karena Kevin masukkan di kartu Scary Tarot ya, yaitu tentang kalimat mersudi pati sining tindak pusakaning titi sining hening, mencari jalan ketenangan. Orang ini memang mencoba untuk mencari jalan ketenangan agar mendapatkan sebuah pencerahan di dalam hidupnya dia. Ya, mungkin kita tidak sadar ya bahwa sebenarnya kita memiliki sisi spiritual yang tinggi, termasuk diri dia. Dia memang mencari jalan ketenangan untuk dirinya dia agar nantinya bisa kembali dengan kondisi netral. Ini dia loh sahabat kebahagiaan. Orang ini sebenarnya paham loh, paham tentang bagaimana mengolah emosional, bagaimana mengolah pikiran. Sama dengan sahabat kebahagiaan, kamu juga pernah mengalami bahwa kamu mendiamkan seseorang agar apa? Agar tidak terjadi sebuah keributan. Di sini juga sama. Karena dia ngerasa jenuh. Dan di energi kartu Four of Swords, dia memang mencari jalan ketenangan dulu agar nanti kalau kembali ke diri sahabat kebahagiaan, kondisinya baik-baik saja. Karena dia udah capek tentang rutinitas, aktivitas, tuntutan, masalah hutang, lain sebagainya. Kumpul jadi satu, tambah lagi masalah percintaan, kumpul, wah bleng. Akhirnya jenuh. Dan jenuh itu berada di tahap cinta 3 ya, tahap cinta 3 tentang rutinitas. Ini adalah tahap nerakanya. Tapi kalau sudah bisa tenang, dia akan kembali ke tahap pertama, yaitu new love. Kalau ada sebuah kesadaran, kalau dia berpikir bahwa oke, nanti aku akan kembali sama kamu. Tapi kalau dia sudah memutuskan sesuatu hubungan di sini dan diam sama kamu, dia udah memutusin, maka untuk kembali ke tahap 1 itu rada lama. Kalau kalian ada komitmen di sini, dia bisa banget kembali sama kamu, cuma butuh waktu. Oke, selanjutnya ada kartu Ace of Wands. Ya, sahabat kebahagiaan, dia masih ada cinta, masih ada gairah sama kamu ya. Ace of Wands ini adalah simbol dari gairah. Dan gairah itu nyawa dari cinta. Gairah adalah simbol semangat. Semangat dari cinta. Bagaimana seseorang mencintai itu karena ada gairah. Kalau nggak ada gairah nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali adalah soulmate, cinta yang dijodohkan. Kalau cinta yang dijodohkan, ya pasti akan berusaha untuk menjaga sebuah komitmen karena sebuah alasan agama, budaya atau apa. Dan di sini dia masih punya gairah sama kamu, masih punya minat, tapi minatnya memang gairahnya memang rada redup sedikit ya. Karena mungkin terlalu banyak kekangan, sesuatu hal yang membuat dia nggak nyaman, sehingga dia memilih dengan caranya sendiri untuk healing di sini. Ya, hormati saja sahabat kebahagiaan, karena yang namanya cinta, level cinta, bentuk emosionalnya itu adalah rasa hormat yang mendalam, sehingga apapun yang dia lakukan, sahabat kebahagiaan masih bisa menghormati. Lalu untuk energi selanjutnya ada kartu The Devil ya sahabat kebahagiaan. Ya, pikirannya dia tuh masih melekat sama kamu sih. Main tentang pikirannya dia. Bagaimana pikirannya dia? Apakah dia masih memikirkan kamu? Jawabannya masih. Dia masih ingat kamu, masih memikirkan kamu. Tapi situasinya dia belum bisa untuk terlalu intim.
Karena dia mau me time. Dia ngerasa pengen bahwa aku pengen sendiri dulu, aku pengen menjadi orang yang single dulu. Bukan berarti memutuskan kamu. Kita juga ngerasain loh sahabat kebahagiaan, kamu ngejalin hubungan dengan pasangan kamu, ngejalin hubungan yang lama, akan ada momen dimana kalian kayak ngerasa jenuh dan bosan. Kok kayaknya enak sendiri ya, nggak terlalu dikekang bla 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 gini. Dan ini dia ngerasain hal itu. Dan momen untuk ini adalah bentuk bahwa diri kita itu membutuhkan waktu untuk me time. Biarkan. Pahami betul ketika kalian ngejalin hubungan yang cukup lama ya dengan pasangan kamu, suami atau istri kamu. Biar tidak terlalu jenuh, biar tidak terlalu bosan atau mengekang, lebih baik luangkan waktu untuk me time. Aku kasih waktu nih me time buat kamu, kamu juga kasih waktu buat me time untuk diriku sendiri. Kalau hubungan ada komitmen, pasti akan paham. Kalau ada komitmen, pasti akan paham, pasti akan kembali lagi. Karena komitmen itu adalah penyatu, penguat. Dan di sini Kevin lihat, orang ini masih mikirin kamu. The Devil sifatnya mengikat loh, terikat. Masih ada gairah, masih ada nafsu, dan sifatnya adalah terikat. Kamu masih berada di pusat pikiran, dan bahkan kamu bisa dikendalikan dari dia lewat pikiran. Yang terkadang-kadang sahabat kebahagiaan tiba-tiba ingat dia, walaupun dia lagi diemin kamu. Kenapa sih aku tiba-tiba ingat dia, tiba-tiba kepikiran dia? Karena dia terkoneksi, dia mikirin kamu, akhirnya terkoneksi sama sahabat kebahagiaan. Mungkin ini adalah cara dia untuk bisa menyampaikan telepati bahwa aku baik-baik saja, aku masih memikirkan kamu. Kalau dia adalah belahan jiwa kamu, soulmate kamu, twin flame kamu, atau hubungan sehati kamu, kamu akan terhubung semakin dalam. Atau mungkin juga dia adalah soul teacher kamu, akan terhubung semakin dalam. Ketika tiba-tiba ingat dia nih, di jam-jam yang ganjil, tiba-tiba kamu ingat dia, ini adalah pertanda bahwa dia mengirimkan sinyal bahwa aku masih memikirkan kamu, kondisiku baik-baik saja. Oke, untuk energi selanjutnya Three of Cup. Oke, ini Three of Cup, ini kartunya Three of Cup loh sahabat kebahagiaan. Three of Cup, Three of Cup. Bagaimana tentang pikiran? Ya, pikirannya dia mencari cara untuk bisa melakukan sebuah selebrasi atau pertemuan dengan kamu. Gak usah cemas, karena hubungan semacam ini yang koneksinya deket banget, kamu sama dia koneksinya deket banget, dia akan kembali lagi. Gak usah mencemaskan. Semakin kamu cemas, semakin kamu takut, ini justru akan membuat vibrasi kamu selalu berada di level force. Kita tahu ya sahabat kebahagiaan, level vibrasi energi emosional perasaan manusia ini juga bisa menarik kekuatan dari semesta. Ketika kita berada di kondisi force, kita takut, kita khawatir. Ini semesta juga akan menghadirkan kekhawatiran kepada diri kamu, dan itu yang akan kamu dapat. Tapi ketika kamu menarik energi power dalam kondisi seperti ini, kamu percaya dan yakin, kamu berpikir kamu masih ada energi cinta, ada energi pemaafan, kedamaian, maka segala sesuatu yang kamu harapkan akan datang kepada diri sahabat kebahagiaan. Cemas mempengaruhi pikiran kamu untuk selalu menciptakan sebuah negative thinking. Dan perasaan cemas atau perasaan khawatir membuat kamu menarik diri yang seharusnya bisa diperbaiki, tapi kamu sudah menarik diri duluan. Dan bahkan hal terberatnya atau terburuknya adalah sahabat kebahagiaan yang mutusin dia duluan. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan tidak bisa mengandalkan emosional kamu dari rasa khawatir kamu, mungkin kamu yang mutusin dia duluan. Nanti ujung-ujungnya kamu masih inget dia. Karena kondisi kamu berada di level force. Ketika kamu berada di level force, jangan pernah mengambil keputusan apapun. Yang masih bingung tentang level vibrasi energi emosional perasaan antara power dan force, cek videonya Kevin ya. Mungkin buat subscriber baru, cek di Instagramnya Kevin, cek di Instagramnya Kevin buat itu level vibrasi energi emosional yang di tabel. Itu menurut dokter David R. Hawkins ya, ini ilmuwan juga pakar psikologi, itu ada energinya. Kevin selalu menerapkan psikologi tarot ya, biar kalian tidak terjebak ke bacaan-bacaan yang sifatnya ramal-ramal saja, tidak. Karena tarot itu adalah alat untuk membaca secara psikologi dengan simbol-simbol kartunya. Karena simbol kartu itu adalah arketip ya, arketip yang memiliki makna. Oke. Ada kemungkinan dia bisa kembali ya sama sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadikan sebuah hubungan yang positif ya. Karena yang namanya cinta sejati pasti akan kembali. Cinta sejati itu akan pasti kembali karena dia tahu rumahnya itu di mana.
Dan kita akan cek tentang soulnya dia. Bagaimana tentang jiwanya dia terhadap diri sahabat kebahagiaan. Jiwa ini memang sangat dalam ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu terkoneksi secara telepati, secara emosional, secara jiwa, koneksi kamu kuat banget, pasti akan ngerasain. Dan di energy mind-nya aja, di sini di pikirannya aja dia masih terhubung sama kamu. Artinya masih ada sinyal untuk kamu memanggil dia. Kita akan cek bagaimana tentang soulnya dia terhadap diri sahabat kebahagiaan. Kita akan cek. Oke. Jangan lupa sambil di like ya sahabat kebahagiaan, biar Kevin semakin semangat. Ini adalah energi dia yang berkaitan dari soulnya. Oke, ada kartu Page of Cups. Soulnya dia bagaimana? Untuk saat ini ya sahabat kebahagiaan, dia memang lagi ngerasain kebimbangan ya, lagi goyah. Soulnya dia lagi goyah. Makanya dia tuh berusaha untuk mencari ketenangan. Kevin mendapatkan kata-kata tentang mersudi, pati sining tindak, pusakaning, titis ning hening. Karena dia berusaha untuk bisa meredakan amarah agar tidak memunculkan rasa benci. Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan iman yang cukup baik ya sahabat kebahagiaan. Tapi ketika dia berada di kondisi permasalahan cinta, ini terkadang membuat diri dia goyah. Orang ini sebenarnya takut kehilangan kamu. Karena kartunya adalah court card yang terhubung pada diri sahabat kebahagiaan atau orang yang sedang kita bahas. Dia masih ingat kamu dan bahkan dia mendoakan kamu. Karena kartunya adalah cup, sesuatu hal yang diungkapkan dari segi perasaan. Untuk saat ini memang dia lagi pengen sendiri. Dia pengen ngerasain me time untuk sekian lamanya. Dan sejauh mata memandang yang Kevin lihat dari energi kartu Page of Cup, walaupun dia terkadang goyah ya keyakinannya tentang hubungan ini, tapi hati kecilnya berkata bahwa kamu sebenarnya adalah kebutuhan cintaku. Berikanlah sebuah waktu saja untuk dia, untuk menikmati rasa sendirinya dia, untuk menikmati diamnya dia. Dan sematkan juga doa pencerahan di dalam hidup kamu. Sematkan doa. Selalu berada di level power ya sahabat kebahagiaan, karena kamu bisa menarik energi orang ini untuk kembali. Salah satu cara untuk bisa menarik orang kembali, jika dia adalah belahan jiwa kamu atau koneksi jiwa kamu, sahabat kebahagiaan bisa melakukan sebuah panggilan telepati. Cek videonya Kevin di tema di list Scary Tarot, bagaimana cara menggunakan telepati. Kalian cek di situ, kalian bisa memanggil di sini. Ya mungkin sedikit Kevin share ulang lagi ya. Telepati itu disampaikan ketika kamu berada di kondisi theta atau ketika kamu lagi kondisi ngantuk atau mau tidur. Sampaikan sebuah telepati dan bicaralah antara soul kamu terhadap soul dia. Mungkin yang biasa menerapkan ilmu kejawen, kalian bisa memanggil sukmanya dia. Ya memang kayaknya kesannya berat-berat memanggil sukma. Kita di era modern mungkin kata-kata seperti itu membuat kalian kayak ngerasa, ih apa sih kok mistis banget. Enggak. Kita itu masih berada di tubuh fisik dan kita mempunyai tubuh non fisik. Kita bisa memanggil tubuh non fisik kita ketika kita fokus pada diri, fokus kepada diri dia. Kita fokus, kita visualisasikan bahwa kamu memanggil nama dia. Karena Kevin belajar tentang ilmu kejawen, Kevin terapkan sedikit ya sahabat kebahagiaan, biar kalian juga dapat pengetahuan. Kamu bisa panggil dengan cara meditasi. Kalau misalkan bisa biasa meditasi, tapi kalau nggak biasa meditasi, kamu bisa panggil dia ketika kamu lagi ngantuk. Kamu panggil Sukmo Sejati. Nama dia siapa? Kevin Pongtanin. Jemedulo, aku arep pangandiko. Datanglah, datanglah, datanglah. Kemudian visualisasikan dia datang ke dalam diri sahabat kebahagiaan. Kemudian kamu tanya, atau kamu memberikan sebuah sugesti kepada orang itu yang sudah kamu panggil. Kamu panggil dan kamu bicara kepada dia. Aku tahu kamu mencintaiku. Aku tahu kamu memang
sedang membutuhkan waktu untuk sendiri. Aku tahu ini membuatmu berat. Aku tahu aku adalah yang terbaik untukmu. Aku tahu aku adalah orang di mana kamu akan kembali ke dalam diriku. Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Sampaikan hal-hal yang sifatnya positif dan meyakinkan. Dan setelah itu, tutup di kalimat terakhir dengan kata-kata, aku tahu kamu mendengarkanku. Dan setelah itu berdoa sama Tuhan, lalu kembalikan sukmonya. Sukmo sejati, panggil nama dia siapa, kembalilah. Terus sahabat kebahagiaan tidur. Jangan lupa dibalikin. Kalau nggak dibalikin nanti kamu yang mimpi. Mimpinya itu aneh-aneh. Lebih baik balikin. Harus dibalikin. Ketika kamu manggil sukmo sejatinya dia datang dari visualisasi. Kemudian setelah kalian menutup itu, tutup dengan ucapan terima kasih syukur kepada Tuhan, kepada Sang Yang Widi. Kemudian setelah itu kamu kembalikan sukmanya dia. Sukmo sejati namanya dia siapa? Kembalilah. 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 Udah. Setelah itu tidur. Nanti akan ada sebuah pergerakan bahwa dia terpanggil soulnya untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu. Karena di sini Kevin lihat perasaannya dia tuh masih ada sama kamu. Dan ini beberapa metode ya. Kita bisa menerapkan hal semacam ini, tidak perlu ke dukun, tidak perlu ke siapapun saja. Kamu bisa melakukan itu sendiri. Apalagi dia adalah belahan jiwa kamu, dia soulmate kamu, dia twin flame kamu, dia pasangan kamu, dia suami kamu, atau istri kamu, ataupun siapapun saja yang ada sebuah koneksi. Itu gampang banget ketarik sahabat kebahagiaan. Tapi kalau dia orang lain yang sifatnya adalah negatif, atau cinta bersegi-segi, atau hal-hal yang semestinya tidak bisa diteruskan, ini akan susah. Karena apa? Ada karma di atas. Jadi kalian harus bisa pastikan hubungannya dia tuh siapa dulu. Dia tuh siapa dulu. Kalau energinya positif banget ya, vibrasinya bagus, koneksinya bagus, kamu bisa narik orang ini loh, mudah banget. Oke, selanjutnya tentang soulnya. Ada kartu Two of Pentacles, sahabat kebahagiaan. Bener kan sahabat kebahagiaan, dia itu kayak lagi bimbang gitu loh soulnya loh, antara maju atau mundur. Kalau misalnya sahabat kebahagiaan tidak lagi memfokuskan diri dia, soul kamu mungkin tidak menerapkan apa yang Kevin sampaikan. Ini orang ini mudah sekali bimbang dan bahkan akan cenderung suka diemin kamu, atau justru pasif ke kamu. Lebih baik coba untuk tarik soulnya dia, manggil jiwanya dia dalam visualisasi kamu, dalam meditasi kamu. Nanti dia akan berubah dengan sendirinya, sahabat kebahagiaan. Kalian bisa lihat ya simbolnya, ada anjing pudel di sini. Dia berdiri di atas pentacle, lalu dia membawa pentacle. Ini kalau goyah sedikit bisa jatuh, kalau nggak seimbang jatuh. Ini dia, soulnya dia tuh kayak lagi terombang-ambing tentang kamu. Tapi sejatinya dia masih memikirkan kamu, masih terikat sama kamu. Makanya koneksi ini akan terus terjaga ketika sahabat kebahagiaan berusaha untuk mempertahankan ini. Kalau memang kamu ngerasa hubungan ini mesti dipertahankan, segala keputusan ada di diri kalian ya. Selanjutnya ada kartu Nine of Wands ya. Memang lagi keblok banget ya sahabat kebahagiaan tentang keyakinannya dia sama sahabat kebahagiaan. Mungkin karena berkaitan dari permasalahan-permasalahan, dia memang saat ini tidak mau dikekang, atau mungkin juga dia saat ini memang tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat kamu. Ada kalanya nasihat atau perintah kamu itu didengarkan atau dilakukan, tapi untuk saat ini tidak. Balik lagi ke dalam konsep bahwa sejatinya manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain. Hanya kesadaranlah yang bisa mengontrol itu semua. Orang ini belum memunculkan sisi kesadarannya dia tentang siapa kamu sebenarnya. Makanya cobalah untuk bisa merefleksikan bahwa diri kamu adalah orang yang terbaik bagi dia. Dan diri kamu adalah orang yang bisa mengerti tentang diri dia, termasuk kebutuhan cinta dia. Kamu paham tentang diri dia, menerima kekurangan dan menerima segala bentuk kelebihannya dia. Saling memahami di situ, ini akan membuat diri dia tuh sadar bahwa kamu adalah yang terbaik untuk hidupku. Karena soalnya itu Kevin lihat di sini kayak ngeblok gitu loh, ngeblok. Dan kamu mau ngomong apa, ngatur apa sama dia nggak akan pernah didengerin. Karena soalnya dia tuh udah ngerasa bahwa berusaha untuk membatasi diri. Kalian bisa lihat ya, ada sosok di sini, dia mencoba untuk memberikan sebuah blokade dari wands atau dari tongkatnya. Ini ada blokadenya dia, bahwa dia nggak mau ada yang masuk, ada yang nyusup. Dia menjaga dan membawa satu tongkat, namun energinya dia murung. Kalian bisa lihat ya ekspresinya, orang ini murung, walaupun dia menjaga.
sebelah blokade, dia murung. Artinya, ini sebenarnya aku nggak mau loh ngeblok kayak gini, karena aku masih kepikiran kamu. Lalu bagaimana untuk menguatkan hati dia? Orang ini kalau diatur apapun, dia pasti menolak. Lebih baik, cobalah untuk melakukan sebuah action bahwa kamu adalah orang yang terbaik bagi diri dia, biar dia bisa mengerti. Sentuhlah soul dia, sentuhlah jiwa dia. Soul atau jiwa, kalian bisa yang biasa menerapkan sebuah metode meditasi, kalian bisa melakukan meditasi kepada cakra mahkota ya, untuk terhubung kepada keinginan kamu. Oke, selanjutnya kita bertemu kartu The Star. Oke, The Star ini simbol harapan. Ada harapan bahwa dia kembali sama kamu, karena sejatinya dia tahu bahwa kamu adalah sumber harapan dan kamu adalah jalan hidupnya dia. Saat ini dia lagi goyah, saat ini dia membutuhkan waktu untuk me time. Biarkanlah waktu itu berjalan. Karena di dalam diri dia masih ada kamu, masih ada bintang, masih ada cahaya di dalam jiwanya, yaitu tentang kamu. Selalu lurus-lurus saja, cinta kamu lurus-lurus saja, ke jalan-jalan yang positif. Ciptakan vibrasi yang positif, agar orang ini bisa ketarik sama diri sahabat kebahagiaan. Terlebih, di dalam mindnya dia atau pikirannya dia ada kartu The Devil, dia masih melekat dalam pikiran kamu. Makanya ini sebenarnya energinya gampang banget ketarik loh sahabat kebahagiaan. Dan untuk selanjutnya ada kartu Ten of One, bener kan? Ini kan Nine of One, ini adalah Ten of One. Lagi banyak beban, jangan dibikin banyak beban orang ini. Makanya energinya sensitif banget. Cobalah untuk bisa saling membantu satu sama lain, biar kalian semakin erat ketika ngejalin sebuah hubungan. Karena sejatinya orang ini masih ada cinta dan masih ada kamu di dalam hati, perasaan, pikiran, dan juga jiwanya. Karena koneksi jiwa itu susah sekali terputuskan kecuali kematian yang bisa memutuskan. Walaupun kematian memutuskan sebuah koneksi jiwa, namun untuk hati tidak akan pernah terputuskan. Ya, kalau tubuh fisik meninggal, orangnya meninggal, ya kita mungkin bisa melupakan fisiknya, tapi untuk perasaannya, untuk memorinya enggak. Dan di sini dia masih ada koneksi sama kamu. Ciptakan vibrasi positif biar dia bisa ketarik sama diri sahabat kebahagiaan ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita hari ini, dan mudah-mudahan pembacaannya Kevin di sini bisa kalian ambil dari sisi positifnya, buang sisi negatifnya ya. Tak ada maksud untuk menggurui kalian atau ngejudge kalian atau membuat kalian tuh demotivasi, nggak ada. Apa yang Kevin lihat dari bacaan baik, Kevin sampaikan baik, bacaan buruk, Kevin sampaikan buruk, tapi pasti ada solusi. Lalu zodiak apa saja yang hadir di pembacaan kita ya? Yang pertama adalah Three of Cups, ini masuk ke energinya Cancer. Ada Aquarius di kartu The Fool si Naruto ini. Lalu kita bertemu di kartu King of Cups, ini masuk ke energinya Pisces. Lalu di sini ada kartu Prince of Pentacle. Ini Prince of Pentacle kartunya adalah Connect ya. Connect of Pentacle. Paling kuat itu adalah energinya Virgo. Virgo paling kuatnya adalah Virgo dekan pertama, Virgo dekan kedua. Transisinya adalah Leo sebagai Leo dekan ketiga. Empress Taurus hadir di pembacaan kita kali ini ya. Lalu Sagittarius masuk di energinya Temperance. Oke, kebalik Temperance energinya Sagittarius. Lalu ada Libra. Libra hadir di sini di kartu Four of Swords. Lalu kita bertemu di kartu Ace of Wands. Ini elemen api ya. Leo, Aries, Sagittarius hadir. The Devil masuk ke energinya Capricorn. Lalu Cancer muncul kembali di Three of Cups. Ada kartu Page of Cups. Oke, ini juga energi elemen air ya sahabat kebahagiaan. Elemen air lagi banyak banget mendiamkan diri. Tapi nggak usah khawatir ya. Selalu ciptakan positive vibe saja, biar dia ini bisa kembali lagi sama diri sahabat kebahagiaan. Terkuatnya adalah Scorpio, dan lebih kuat lagi adalah Scorpio dekan 1, Scorpio dekan 2. Transisinya adalah Libra sebagai Libra dekan ketiga sebagai elemen udara. Lalu kita bertemu di energinya Capricorn di kartu Two of Pentacle. Sagittarius hadir di kartu Nine of Wands. Lalu The Star ini masuk ke energinya Aquarius dan The Fool. Ten of One ya. Ten of One ini masuk ke energinya Sagittarius. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Inisial nama. Oke, untuk inisial namanya ada nama siapa? Yang pertama ada huruf P. Untuk papa ada huruf L. Oke, wow, ambrol. Ada huruf F, ada huruf A, ada huruf H, ada huruf X. Lalu di sini ada huruf N.
Selanjutnya ada huruf W, ada huruf J, ada huruf V, ada huruf D, dan yang terakhir di sini ada huruf K. Oke, ada Kevin di sini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk tema pembacaan kita kali ini. Jangan lupa kita saling menukar energi dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Kevin doakan mudah-mudahan kebaikan cinta hadir di dalam diri kalian dan kebahagiaan hadir di diri kalian. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagramnya di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.